Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irmawati, jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu model pembelajaran di antara banyaknya model pembelajaran yang ada. Nah, model pembelajaran yang saya maksud adalah model pembelajaran berbasis proyek. Untuk lebih jelasnya mengenai model pembelajaran berbasis proyek, mari kita simak pemaparan materi lewat video pembelajaran berikut ini. Oke, yang pertama mengenai definisi pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada beberapa pendapat mengenai definisi pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya pada slide ini yaitu pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang sistematik yang mengikutsertakan pelajar ke dalam pembelajaran teoritis dan keahlian yang kompleks. Jadi pertanyaan otentik dan perancangan produk dan tugas. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kemudian, pendekatan pembelajaran berbasis proyek menciptakan lingkungan belajar konstruktivis di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Nah, yang terakhir mengenai definisi pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada 6 karakteristik model pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, kerangka kerja. Jadi untuk kerangka kerja, peserta didik membuat keputusan mengenai suatu kerangka kerja. Kemudian yang kedua, masalah. Jadi terdapat masalah atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, merancang. Jadi peserta didik mendesain proses untuk menetapkan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Kemudian untuk informasi, peserta didik bersama-sama berkolaborasi dan bertanggung jawab dalam mengakses dan mengolah informasi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, evaluasi. Jadi evaluasi dilakukan itu secara kontinu. Jadi peserta didik secara berkala menjalankan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, untuk karakteristik yang keenam yaitu produk. Jadi produk akhir kegiatan belajar akan dievaluasi dengan kualitatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada 5 prinsip model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu prinsip sentralistis. Jadi model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Kemudian yang kedua, prinsip pertanyaan pendorong atau biasa disebut sebagai prinsip pertanyaan penuntun. Jadi pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntut siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif. Jadi pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Yang keempat, prinsip otonomi. Jadi pada pembelajaran ini siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Yang terakhir yaitu prinsip realistis. Jadi proyek yang dikerjakan siswa itu adalah pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan yang di lapangan kerja atau yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Menurut buku Yunus Abidin tahun 2016, karakteristik dari model pembelajaran ini ada 7. Yang pertama, melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang ketiga, dilaksanakan dengan
berbasis penelitian. Yang keempat, melibatkan berbagai sumber belajar. Yang kelima, bersama dengan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang keenam, dilakukan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, diakhiri dengan sebuah produk tertentu. Nah, selanjutnya karakteristik model pembelajaran berbasis proyek menurut Kemendikbud, tetapi masih dalam buku Yunus Abidin pada tahun 2016 ada 8. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kemudian yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Sedangkan yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Nah, yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Kemudian yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Kemudian yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Nah, yang terakhir yaitu yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, pedoman pembimbingan. Jadi ada 6 pedoman pembimbingan. Yang pertama yaitu keautentikan. Jadi keautentikan dapat dilakukan dengan mendorong dan membimbing siswa untuk memahami kebermaknaan dari tugas yang dikerjakan. Kemudian merancang tugas siswa sesuai dengan kemampuannya sehingga ia mampu menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian yang terakhir itu membimbing siswa agar mampu menghasilkan sesuatu dari tugas yang dikerjakan. Kemudian pedoman yang kedua, ketaatan terhadap nilai-nilai akademik. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa agar mampu menerapkan berbagai pengetahuan dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Kemudian merancang dan mengembangkan tugas-tugas yang dapat memberi tantangan pada siswa untuk menggunakan berbagai metode dalam pemecahan masalah, serta membimbing siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, belajar pada dunia nyata. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan membimbing siswa untuk mampu bekerja pada konteks permasalahan yang nyata yang ada di masyarakat, yaitu dengan mengarahkan agar siswa mampu bekerja dalam situasi organisasi yang menggunakan teknologi tinggi dan mengarahkan siswa agar mampu mengelola kemampuan keterampilan pribadinya. Kemudian selanjutnya yaitu aktif meneliti. Jadi dalam hal ini kita dapat melakukannya dengan mengarahkan siswa agar dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Kemudian mengarahkan siswa untuk melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, serta mengarahkan siswa agar mampu berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui presentasi ataupun media lain. Nah, selanjutnya hubungan dengan ahli. Pada pedoman pembimbingan mengenai hubungan dengan ahli, dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa untuk mampu belajar dari orang lain yang memiliki pengetahuan yang relevan. Kemudian mengarahkan siswa berdiskusi dengan orang lain dalam memecahkan masalah, serta mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajak pihak luar untuk terlibat dalam menilai unjuk kerjanya. Nah, selanjutnya pada pedoman penilaian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa agar mampu melakukan evaluasi diri terhadap kinerjanya dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian mengarahkan siswa untuk mengajak pihak luar untuk terlibat mengembangkan standar kerja yang terkait dengan tugasnya, serta mengarahkan siswa untuk menilai tugasnya. Nah, selanjutnya untuk sintaks model pembelajaran berbasis proyek. Ada 6 sintaksnya, yaitu yang pertama, start with the essential question. Kemudian design a plan for the project. Kemudian yang ketiga, create a schedule. Kemudian monitor the student and the progress of the project. Kemudian assess the outcome. Kemudian evaluate the experience. Untuk penjelasan mengenai sintaks model pembelajaran berbasis proyek ini dapat kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, untuk fase pertama yaitu mengidentifikasi produk. Jadi pada tahap ini siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Jadi berdasarkan pengamatannya tersebut siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Untuk fase kedua, membuat desain dan jadwal pelaksanaan. Pada tahap ini, siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok ataupun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka buat, kemudian menentukan penjadwalan pengerjaan proyek dan melakukan aktivitas persiapan lainnya. Selanjutnya pada fase ketiga melaksanakan penelitian. Jadi pada tahap ini siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai modal dasar bagi produk yang akan dikembangkan. Kemudian fase keempat menyusun draft atau prototipe produk. Jadi pada tahap ini siswa mulai membuat produk awal sebagaimana rencana dan hasil penelitian yang telah dilakukannya. Kemudian fase kelima mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Jadi pada tahap ini siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan dan memperbaiki produk tersebut. Untuk fase keenam yaitu finalisasi dan publikasi produk. Jadi pada tahap ini siswa melakukan finalisasi produk setelah diyakini sesuai dengan harapan produk dapat dipublikasikan. Kemudian prinsip reaksi model pembelajaran berbasis proyek. Prinsip reaksi dari model ini ada 3. Yang pertama, guru harus menciptakan suasana kooperatif. Guru harus meningkatkan kesadaran siswa untuk membuat rumusan hasil kajian yang terbuka untuk sebuah perbaikan. Nah, yang ketiga, mencari keunikan siswa dan menilai dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. Nah, peran guru dalam model pembelajaran berbasis proyek yaitu merencanakan dan mendesain pembelajaran, membuat strategi pembelajaran, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa, mencari keunikan siswa, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian, membuat portofolio pekerjaan siswa. Selain peran guru, juga ada peran peserta didik dalam model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan baik, kemudian melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok. Dan yang terakhir, mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan dan melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, keuntungan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi keuntungan model pembelajaran berbasis proyek itu ada 5. Yang pertama yaitu inclusive problem solving ability, yaitu lingkungan belajar project based learning membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Kemudian yang kedua, inclusive motivation, jadi meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting. Kemudian yang ketiga yaitu improve library research skill. Jadi project based learning itu mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. Nah, untuk yang keempat, increased research management skill. Jadi, memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas. Nah, kemudian yang kelima yaitu increased collaboration. Jadi pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Nah, selanjutnya untuk kelemahannya ada 6, yaitu waktu yang dibutuhkan sangat banyak, kemudian biayanya juga agak banyak. Kemudian guru merasa tidak nyaman, kemudian peralatan yang digunakan mungkin agak banyak dan juga rempong. Kemudian untuk pengumpulan informasinya agak ribet, kemudian siswa tidak mampu menguasai topik secara keseluruhan. Itulah
kelemahan dari model pembelajaran berbasis proyek. Untuk kajian empirik, ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang model pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya yang saya tulis di slide ini ada 2 judul. Yang pertama, penerapan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar perekayasaan sistem kontrol siswa kelas 12 S1 3 SMK Negeri 3 Wonosari. Jadi pada penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 3 Wonosari berhasil menerapkan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran perekayasaan sistem kontrol kelas 12 E1 3. Jadi model pembelajaran project-based learning ini lebih efektif digunakan daripada model pembelajaran konvensional untuk melatih siswa melakukan kerjasama yang lebih baik dengan teman dan guru. Kemudian melatih siswa untuk aktif berdiskusi, melatih siswa agar berani menyampaikan pendapat atau pengetahuannya di depan kelas, dan melatih siswa untuk belajar menghargai orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, untuk judul yang kedua mengenai pengaruh model pembelajaran project-based learning berorientasi pada entrepreneurship dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem pengelasan di sekolah menengah kejuruan. Jadi pada penelitian ini, hasil perhitungan analisis tua ANAFA diketahui terdapat interaksi pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar praktik pengelasan, di mana nilai rata-rata hasil praktik pengelasan pada kelompok model pembelajaran project-based learning berorientasi entrepreneurship pada siswa dengan motivasi belajar tinggi mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan pada kelompok model pembelajaran yang berpusat pada guru pada siswa dengan motivasi belajar yang rendah. Jadi dari 2 judul mengenai project-based learning dapat dikatakan bahwa model pembelajaran ini efektif diterapkan pada siswa. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Jadi project-based learning atau biasa disebut pembelajaran berbasis proyek, pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek yang mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual baik individu maupun kelompok. Kemudian karakteristik pembelajaran berbasis proyek salah satunya memiliki hasil akhir berupa produk. Untuk daftar referensi yang saya gunakan ada 4, bisa dilihat di slide ini. Oke, itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mungkin jauh dari kata sempurna, karena bagi saya pribadi kesempurnaan hanyalah fata morgana, di mana semakin dikejar semakin tak terlihat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.